Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh-soleha yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Selalu semangat, selalu ceria, berhasil. Allahu Akbar. Anak soleh-soleha kembali lagi sama Bu Guru pada pembelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum belajar, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak soleh-soleha, pada pembelajaran bab 1 hari ini kita akan membahas mengenai surat Al-Fatihah. Anak soleh-soleha, pada pembelajaran hari ini, poin-poin yang akan kita bahas pada surat Al-Fatihah yang pertama yaitu membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua, menerjemahkan surat Al-Fatihah. Yang ketiga, isi kandungan surat Al-Fatihah. Nah, sebelum kita membahas mengenai surat Al-Fatihah, ada baiknya kita mendengarkan dulu bacaan surat Al-Fatihah. Dibaca bareng-bareng ya anak soleh-soleha di rumah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Surat Al-Fatihah yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat pertama ini mengajarkan kepada kita untuk setiap melakukan aktivitas diawali dengan membaca basmalah, agar aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan dapat berjalan dengan lancar dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Fatihah yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Anak soleh-soleha, ayat kedua surat Al-Fatihah mengajarkan kepada kita bahwa kita harus selalu mengucapkan hamdalah, yang artinya alhamdulillahirabbil alamin, selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikannya. Kita harus wajib bersyukur, tidak boleh mengeluh ya anak soleh-soleha. Surah Al-Fatihah yang ketiga berbunyi Ar-Rahmanir-Rahim, yang artinya yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Anak soleh-soleha, pada surat Al-Fatihah yang ketiga, surat Al-Fatihah mengajarkan kepada kita dua sifat Allah, ada Ar-Rahman dan ada Ar-Rahim, yaitu sifat Ar-Rahman Maha Pengasih dan Ar-Rahim Maha Penyayang. Ar-Rahman yaitu Maha Pengasih merupakan sifat yang diberikan kepada seluruh makhluknya. Sedangkan Ar-Rahim Maha Penyayang, sifat Ar-Rahim Maha Penyayang ini hanya diberikan kepada makhluk Allah yang beriman dan mau menjalankan perintah Allah. Surat Al-Fatihah yang keempat berbunyi Maliki Yaumiddin, yang artinya pemilik hari pembalasan. Pada ayat keempat, surat Al-Fatihah menjelaskan bahwa hanya Allah lah yang mengetahui
atau menguasai hari pembalasan. Jadi anak soleh soleha, hanya Allah lah yang tahu kapan hari kiamat itu ada. Setiap kegiatan kita yang ada di dunia akan diminta dan dipertanggungjawabkan pada hari pembalasan nanti. Surat Al-Fatihah yang kelima berbunyi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Pada ayat ini surat Al-Fatihah mengajarkan kita bahwa hanya Allah lah yang wajib kita sembah. Dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi kita sebagai manusia harus menyembah kepada Allah dan hanya meminta pertolongan kepada Allah. Kita sebagai ciptaan Allah tidak boleh meminta pertolongan selain kepada Allah. Karena apa? Karena meminta selain kepada Allah itu disebut syirik. Syirik itu termasuk dosa besar, seperti menyembah patung, pohon, atau berhala. Jadi kita hanya boleh menyembah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Fatihah yang ke-6 berbunyi, Ihdina syiratal mustaqim, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, ayat ke-6 mengajarkan kita agar setiap berdoa kita selalu minta kepada Allah agar diberikan jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Kita lanjut ya ke ayat 7. Surat Al-Fatihah yang ke-7 berbunyi, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang artinya yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang tersesat. Nah, tadi anak soleh-soleh sudah mendengarkan ayat 6 kan? Di ayat 6 kita diajarkan untuk meminta kepada Allah jalan yang lurus. Nah, di ayat 7 kali ini kita setiap berdoa untuk selalu meminta kepada Allah untuk diberikan jalan yang lurus. Jalan yang lurus yaitu jalan yang Allah berikan kepada mereka yang diberikan nikmat kepada Allah. Siapakah orang yang diberikan jalan yang lurus itu? Yaitu orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah, selalu menjalankan perintah yang Allah perintahkan, dan selalu menjauhi larangan yang memang Allah larang. Jangan sampai kita termasuk mengikuti jalan yang sesat, yaitu jalan orang-orang yang bukan Allah ridhoi, bukan Allah perintahkan. Kita harus menjauhi jalan-jalan yang tidak Allah perintahkan. Nah, itulah penjelasan surat Al-Fatihah dari ayat pertama sampai ayat ke-7. Anak soleh-soleha, bagaimana penjelasan dari ayat pertama surat Al-Fatihah sampai ayat ke-7? Masih semangat enggak? Karena kita mau lanjut lagi pembelajarannya. Coba, mana semangatmu? Inilah. Juara. Oke, anak soleh-soleha, kita lanjut ya. Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah merupakan urutan pertama dalam Al-Quran. Sebelum surat-surat yang lain ya, surat Al-Fatihah yang artinya yaitu pembukaan. Surat Al-Fatihah ini terdiri dari ayat 1 sampai ayat 7 yang terdiri dari 7 ayat. Surat Al-Fatihah diturunkan di kota Makkah yang termasuk surat Makkiyah. Coba anak soleh-soleha dibuka buku Quran hadisnya halaman 3. Di sini surat Al-Fatihah
Di poin A nih, membaca surat Al-Fatihah. Pada poin A, kita lihat di nama-nama lain surat Al-Fatihah. Al-Fatihah mempunyai nama-nama lain. Yang pertama itu ada Al-Fatihah, pembukaan. Yang kedua Ummul Quran atau Ummul Kitab atau induk Al-Quran. Yang ketiga As-Sab'ul Masyani, 7 yang berulang-ulang. Yang pertama kita akan bahas dulu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah jelas, yaitu surat Al-Fatihah karena merupakan surat pembukaan, surat yang pertama dari sebelum surat-surat yang lain. Yang kedua yaitu Ummul Quran atau Ummul Kitab. Disebut Ummul Quran atau Ummul Kitab karena surat Al-Fatihah merupakan inti atau induk dari semua kandungan surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Nah, yang ketiga As-Sab'ul Masyani, yaitu 7 ayat atau 7 yang berulang-ulang. Kenapa disebut As-Sab'ul Masyani atau 7 yang berulang-ulang? Hal ini karena surat Al-Fatihah merupakan surat yang harus dibaca saat kita melaksanakan sholat fardu. Sholat fardu yang berjumlahnya berapa anak soleh-soleha? Ya betul, berjumlah 5 waktu. Ada apa aja sholatnya? Yang pertama, iya betul, sholat subuh 2 rakaat. Ada lagi sholat zuhur 4 rakaat. Yang ketiga, sholat asar sama 4 rakaat juga. Yang keempat, sholat maghrib 3 rakaat. Yang kelima, sholat isya, yaitu 4 rakaat. Atau kita jumlahkan, yaitu biasanya berjumlah 17 rakaat. Kenapa sih kita harus selalu membaca surat Al-Fatihah? Karena surat Al-Fatihah termasuk dalam rukun sholat. Jadi wajib dilaksanakan, tidak boleh ditinggalkan. Jadi surat Al-Fatihah itu wajib dibaca pada saat sholat. Wajib pada bacaan sholat kita wajib nih membaca surat Al-Fatihah. Jadi apabila dalam sholat ananda soleh-solehat tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Jadi kita wajib membaca surat Al-Fatihah. Iya. Nah, itulah tadi mengenai poin di halaman 3. Nah, anak soleh-soleha, kita masuk ke dalam pembelajaran mengenai isi kandungan surat Al-Fatihah. Isi kandungan surat Al-Fatihah yang pertama yaitu 1. Keimanan, 2. Hukum-hukum, yang ketiga kisah para nabi dan orang-orang terdahulu. Yang pertama yaitu keimanan. Kita sebagai makhluk ciptaan Allah harus selalu memuji kebesaran Allah dan juga bersyukur atas nikmat dan pemberian Allah. Itulah tadi yang pertama. Yang kedua itu hukum-hukum. Bahwa dalam surat Al-Fatihah kita dapat mengambil cara atau aturan-aturan agar kita mendapat kebahagiaan, baik itu kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga yaitu kisah para nabi. Dalam surat Al-Fatihah disebutkan bahwa hidup ini adalah pilihan. Apakah kita akan memilih bergabung dengan orang-orang yang diridhoi Allah atau kita memilih sebagai orang-orang yang menentang ajaran agama Allah. Pilihan-pilihan itu ada pada kita yang mau mendapatkan ridho dari Allah. Nah, anak soleh-soleha, itulah tadi pembahasan mengenai surat Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat. Semoga dengan adanya surat Al-Fatihah yang sudah tadi kita bahas, kita dapat mengambil hikmah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, nanti kita akan bahas di kelas. Untuk itu, tugas dari ibu yaitu dibuka bukunya halaman 12 sampai halaman 13, yaitu evaluasi pelajaran 1, poin A dan poin B. Jangan lupa difoto dan dikirim ke Bu Guru ya. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.